Cerita Budi Pekerti. Berani jujur itu hebat. Di sebelah desa Sukorame ada sebuah danau kecil yang sangat indah, dengan kelilingi hutan yang hijau dan rindang. Di sekitar danau, kadang ada beberapa binatang yang bermain-main dengan riang. Di antaranya, Otan. Hai, namaku Otan, si monyet lucu dan lincah. Bau-bau. Perkenalkan, aku Babau, si sapi yang gendut dan sehat. Bingo. Wuk wuk. Aku Bingo teman-teman, si anjing pemberani. Cupi. Halo teman-teman, aku Cupi, kucing yang cantik dan manja, kesayangan Mas Dino. Mereka semua binatang-binatang yang ramah dan tidak membahayakan orang-orang yang datang ke danau. Meski tingkah laku mereka terkadang nakal, namanya juga binatang danau. Suatu hari, Dino mengajak Cupi memancing di danau. Dino sangat asik sekali dengan pancingannya, sampai tidak menghiraukan Cupi. Seperti biasa, Cupi memanggil kawan-kawannya untuk bermain bersama. Sampai pada akhirnya berkumpullah para binatang yang saling bersahabat itu. Mereka bermain kejar-kejaran ke sana dan kemari, dan mereka membuat suatu perlombaan. Teman-teman, aku punya permainan baru. Siapa yang mau ikut? Ikut dong. Tapi apa permainannya, Otan? Cupi juga mau ikut. Ayo katakan permain apa itu? Bau-bau pun ikut setuju, namun tidak ikut berkomentar karena Bau-bau yang gendut membuatnya sangat kelelahan setelah bermain kejar-kejaran. Permainannya begini. Kita berempat berlomba-lomba mengumpulkan makanan masing-masing sebanyak-banyaknya. Siapa yang paling cepat mengumpulkan dan mendapatkan paling banyak, dialah yang pemenangnya. Kecil, pasti aku yang tercepat. Aku kan si anjing yang gesit. Jangan sombong dulu, Bingo. Masih ada permainan kedua. Dari makanan yang sudah kita dapat, kita adu kecepatan untuk menghabiskannya. Siapa yang memenangkan kedua perlombaan ini, dialah yang jadi pemimpin di antara kita. Bagaimana? Wah, untuk lomba kedua pasti aku juaranya. Aku kan jago makan. Lihat saja badanku yang tambun ini. Sudah, jangan saling sombong. Ayo kita mulai perlombaan kita. Oke, dalam hitungan ketiga, kita semua berpencar mencari makanan masing-masing. Dan paling cepat kembali dengan membawa makanan yang paling banyak, dialah pemenangnya. 1, 2, 3. Mereka semua segera berpencar dan dalam waktu yang singkat sudah berkumpul dengan membawa makanan masing-masing. Otan membawa banyak pisang yang dia ambil dari desa sebelah. Bau-bau juga mendapatkan banyak rumput di sekitar sawah warga. Bingo mendapatkan banyak tulang-tulang dari daging ayam yang sudah dimasak.
Cupi pun juga tak kalah mendapatkan seember ikan segar. Akhirnya semua jadi juara. Hore! Karena tidak ada yang menang dan kalah, mereka pun melanjutkan perlombaan kedua. 1, 2, 3. Kita balapan menghabiskan makanan masing-masing. Nyam 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 nyam. Dengan lahapnya, mereka semua menghabiskan makanan mereka sampai semua merasa kekenyangan. Namun, tiba-tiba terdengar suara orang-orang saling berteriak keras, termasuk Dino. Beberapa warga juga beramai-ramai datang ke tepi danau dan saling berkata, Bapak-bapak, pisang-pisang di kebun saya banyak yang hilang. Padahal siap dipanen dan dijual. Enggak, ini juga sawah saya pada rusak karena ada yang mencabut rumput-rumput dengan paksa. Bapak-bapak, ibu-ibu, dengarkan saya. Semua lauk di warung saya hilang. Ada ayam bakar, ayam goreng, dan ayam rica-rica. Semua hilang. Aduh, siapa yang mengambil? Wah, telah terjadi bencana di desa kita rupanya. Kira-kira siapa ya pelakunya? Harus kita cari tahu semuanya. Warga pun saling bertanya-tanya dan Dino mengarahkan pandangannya ke sekumpulan binatang yang sedang merasa tidak berdaya karena kekenyangan. Dino dan warga menjadi curiga kepada binatang-binatang itu, kemudian bertanya, Otan, Bingo, Babau, Cupi, apakah kalian tahu siapa pelakunya? tidak ada satupun binatang yang berani mengakuinya karena mereka sadar bahwa mereka adalah pelaku dari semua tragedi itu dan mereka takut dengan warga yang sudah terlihat marah. Mereka berpikir kalau mereka mengaku pasti dihukum warga. Otan, Bingo, Babau, Cupi, ayo mengaku. Kalau tidak, kalian akan kami usir dari sini. Sementara semua binatang masih menutup mulut rapat-rapat, Ota pun berani berkata jujur dan mengakui semua perbuatannya dan teman-temannya. Otan meminta maaf. Dia dan teman-temannya berjanji tidak akan nakal lagi dan akan mencari permainan yang tidak merugikan orang lain. Dan binatang-binatang tersebut bersedia menjalani hukuman dari warga jika harus bertanggung jawab karena perbuatan mereka. Dan warga pun meminta mereka untuk membantu membersihkan kotoran-kotoran akibat ulah mereka. Dan selama beberapa bulan, mereka juga harus membantu menanam tanaman-tanaman yang mereka ambil, juga membantu di warung yang sudah diambil makanannya. Nah, itulah adik-adik, buah dari kejujuran bukan hal yang menakutkan. Mereka tetap harus bertanggung jawab atas ulah mereka. Tetapi hal itu tetap mendidik dan mereka supaya berkata jujur. Ayo kita mulai berkata jujur.